saya akan menjelaskan mengenai tools-tools dasar pada Adobe Photoshop beserta fungsinya. Yang pertama yaitu Move Tools. Move Tools berfungsi untuk memindahkan layar atau objek baik itu berupa gambar ataupun teks. Yang kedua yaitu Marquee Tools. Marquee Tools ini berfungsi untuk menyeleksi objek. Marquee Tools dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama Rectangular Marquee Tools yang berfungsi untuk menyeleksi objek berbentuk kotak atau segi 4. Yang kedua Elliptical Marquee Tools berfungsi untuk menyeleksi objek berbentuk lingkaran atau elips. Yang ketiga Single Row Marquee Tools yang berfungsi untuk menyeleksi objek dengan garis horizontal. Dan yang terakhir yaitu Single Column Marquee Tools yang berfungsi untuk menyeleksi objek dengan garis vertikal. Yang ketiga yaitu Quick Selection. Di sini Quick Selection terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu Quick Selection Tools yang berfungsi untuk menyeleksi area secara bebas berdasarkan warna atau pastel. Yang kedua Magic Wand Tools yang berfungsi untuk menyeleksi objek berdasarkan warna yang sama. Yang keempat yaitu Lasso Tools. Lasso Tools ini juga berfungsi untuk menyeleksi objek, tetapi dalam bentuk yang bebas. Nah, Lasso Tools dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Lasso Tools yang berfungsi untuk menyeleksi objek dalam bentuk bebas sesuai dengan keinginan. Yang kedua yaitu Polygonal Lasso Tools yang berfungsi untuk menyeleksi objek dalam bentuk garis-garis bebas. Yang ketiga Magnetic Lasso Tools yang menyeleksi objek dengan garis yang otomatis menempel pada objek yang diseleksi. Yang kelima adalah Slice Tools. Slice Tools terdiri menjadi 2, yang pertama yaitu Slice Tools yang berfungsi untuk memotong gambar menjadi beberapa bagian. Yang kedua Slice Select Tools yang berfungsi untuk memotong gambar dari potongan Slice Tools. Yang keenam yaitu Crop Tools. Crop Tools berfungsi untuk memotong gambar dengan bentuk kotak atau segi 4. Yang ketujuh yaitu Brush Tools. Di sini Brush Tools dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu Brush Tools yang berfungsi untuk mewarnai gambar dengan efek sapuan kuas. Yang kedua yaitu Pencil Tools yang berfungsi untuk mewarnai gambar dengan efek goresan pensil. Yang ketiga yaitu Color Replacement Tools yang berfungsi untuk mengganti warna gambar. Yang kedelapan Spot Healing Brush Tools. Di sini menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Spot Healing Brush Tools yang berfungsi untuk menyamarkan atau menghilangkan noda-noda di gambar. Yang kedua yaitu Healing Brush Tools juga berfungsi untuk menyamarkan atau menghilangkan noda-noda di gambar, tetapi kita harus mengambil sampel warna terlebih dahulu. Yang ketiga Patch Tools berfungsi untuk menyamarkan atau menghilangkan noda-noda di gambar dengan cara menyeleksi area, kemudian menyeretnya ke bagian gambar yang bersih. Yang keempat Red Eye Tools yang berfungsi untuk menghilangkan warna merah pada bagian mata. Yang kesembilan yaitu History Brush Tools. Ada 2 bagian. Yang pertama History Brush Tool yang berfungsi untuk menampilkan semua rekaman perintah Brush Tools. Yang kedua yaitu Art History Brush Tools yang berfungsi untuk menampilkan semua rekaman perintah Brush Tool yang diberi style art. 10 Clone Stamp Tools, di mana ada 2 bagian. Yang pertama Clone Stamp Tools yang berfungsi untuk menyalin pola gambar yang sudah dipilih kemudian menimpanya ke gambar lain. Dan yang kedua Pattern Stamp Tools yang berfungsi untuk memberi tekstur pada gambar. 11 Gradient Tools. Gradient Tools ini ada 2. Yang pertama Gradient Tools yang berfungsi untuk membuat gradasi warna. Yang kedua Paint Bucket Tools yang berfungsi untuk membuat warna sesuai dengan warna foreground. 12 Eraser Tools. Eraser Tools ini terbagi menjadi 3. Yang pertama Eraser Tools yang berfungsi untuk menghapus layar atau objek. Yang kedua Background Eraser Tools yang berfungsi untuk menghapus background menjadi transparan. Yang ketiga Magic Eraser Tools yang berfungsi untuk menghapus warna dominan yang telah kita pilih. Yang ke-13 ada Dot Gauge Tools. Yang pertama ada Dot Gauge Tools yang berfungsi untuk memperterang warna pada gambar. Yang kedua ada Brown Tools yang berfungsi untuk menggelapkan warna pada gambar. Dan yang ketiga ada Spong Tools yang berfungsi untuk menguatkan atau mengurangi warna. Selanjutnya yang ke-14 yaitu ada Blur Tools. Blur Tools ini terbagi menjadi 3. Yang pertama Blur Tools yang berfungsi untuk mengaburkan atau memberi efek blur pada bagian gambar. Yang kedua yaitu Sharpen Tools yang berfungsi untuk menajamkan gambar. Yang ketiga yaitu Smudge Tools yang berfungsi untuk memberi efek lukisan seperti cat basah pada gambar.
15 yaitu horizontal type tools yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada horizontal type tools yang berfungsi untuk membuat teks secara horizontal pada gambar. Yang kedua ada vertical type tools yang berfungsi untuk membuat teks secara vertikal pada gambar. Yang ketiga ada horizontal type mask tools yang berfungsi untuk membuat seleksi dengan bentuk teks secara horizontal. Dan yang keempat ada vertical type mask tools yang berfungsi untuk membuat seleksi dengan bentuk teks secara vertikal. 16 freeform pen tools yang terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pen tools yang berfungsi untuk membuat garis pad, vektor ataupun marks pada gambar. Yang kedua ada freeform pen tools yang berfungsi untuk membuat garis pad, vektor ataupun marks dengan bentuk bebas pada gambar. Yang ketiga ada add anchor point tools yang berfungsi untuk menambahkan titik anchor yang berfungsi untuk mengedit garis pad. Yang keempat ada delete anchor point tools yang berfungsi untuk menghapus titik anchor pada garis pad. Dan yang kelima ada convert point tools yang berfungsi untuk mengubah garis pad dengan cara menggeser titik anchor. Yang ke-17 yaitu line tools yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada rectangle tools yang berfungsi untuk membuat objek berbentuk segi empat. Yang kedua ada round rectangle tools yang berfungsi untuk membuat objek berbentuk segi empat dengan sudut-sudut yang melengkung. Yang ketiga ada ellipse tools yang berfungsi untuk membuat objek berbentuk lingkaran atau elips. Yang keempat ada polygon tools yang berfungsi untuk membuat objek berbentuk segi banyak. Yang kelima ada line tools yang berfungsi untuk membuat objek berbentuk garis. Dan yang keenam ada custom shape tools yang berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai bentuk yang telah disediakan di option bar. Yang ke-18 ada pad selection tools, ada 2 di sini. Yang pertama ada pad selection tools yang berfungsi untuk menggeser objek-objek pad. Dan yang kedua ada direct selection tools yang berfungsi untuk menggeser titik anchor untuk melakukan pengubahan pada bentuk pad. Yang ke-19 yaitu eyedropper tools yang terdiri dari 4. Yang pertama ada eyedropper tools yang berfungsi untuk mengambil sampel warna. Yang kedua ada color sample tools yang berfungsi untuk sampel warna dari beberapa titik. Yang ketiga ada ruler tools yang berfungsi untuk mengukur jarak dari 2 titik yang telah dipilih pada gambar. Selanjutnya ada notes tools yang terdiri dari 2. Yang pertama ada notes tools yang berfungsi untuk membubuhkan catatan yang berupa teks pada image, namun nantinya catatan ini tidak akan ikut tercetak. Yang kedua ada audio annotation tools yang berfungsi untuk membubuhkan komentar maupun keterangan dalam bentuk suara dengan menggunakan mikrofon yang disambungkan ke audio port. Yang ke-21 ada hand tools. Hand tools ini berfungsi untuk menggeser bidang-bidang pada kanvas. Lalu ada zoom tools yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Kemudian ada set background dan set foreground color, di mana ini berfungsi untuk mengatur warna foreground juga warna background. Kemudian ada edit in quick mask mode, yang dimana ini merupakan berfungsi untuk menyeleksi dengan cara apakah memisahkan latar belakang pada gambar. Dan yang terakhir yaitu ada change screen mode.